Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surah yang kita bacakan tadi terdapat 3 surah dengan ayat yang berbeda. Satu surah Ali Imran, satu surah Al-Hujurat, satu surah Al-Baqarah. Dan masih banyak lagi di dalam Al-Quran berbicara tentang at-taqwa, tentang takwa. Di dalam surat Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Allah minta kepada orang-orang yang beriman bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa. Artinya apa? Artinya akan hadir nanti di akhir masa, akan hadir nanti di atas bumi Allah orang yang berpura-pura bertakwa. Ada. Makanya diminta untuk haqqa tuqatih, benar-benar bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang berpura-pura bertakwa? Pura-pura puasa, pura-pura sholat, pura-pura zakat, pura-pura ibadah, tapi dia membenci Islam, tapi syariat Islam tidak dijalankan, tapi tidak belajar tentang Islam, tapi nggak tahu hukum-hukum Islam. Pura-pura saja. Ittaqullah haqqa tuqatih, yang pertama. Yang kedua, Allah menukilkan di tengah-tengah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah memuliakan, mencintai, mengayomi dan melindungi dunia dan akhirat orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, nah ini pintunya. Jadi saat Allah meminta kita benar-benar bertakwa, maka tidak lantas Allah suruh cari jalan dakwahnya sendiri-sendiri, tidak. Maka Allah turunkan caranya. Namanya babut Ramadan, pintu Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi pintu ketakwaan? Karena ujung ayatnya mengatakan la'allakum tattaqun. 3 berbicara takwa dengan kaidah yang berbeda, dengan rujukan yang sama, mengajarkan dan meminta untuk manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sangat sedikit orang yang mengajak akan ketakwaan. Tapi banyak sekali orang yang mengajak akan kesuksesan dan lain-lain sebagainya. Padahal pintu sukses yang sebenarnya adalah takwa.
Hadirin yang dimuliakan Allah, ketakwaan ini tidak bisa diturunkan atau dilahirkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Walaupun ayahnya seorang ulama besar, walaupun ayahnya seorang imam besar, kiai besar, lalu lahir anaknya tiba-tiba langsung jadi ulama besar, tidak bisa. Ada proses pendidikan, ada proses pembelajaran, pemahaman, pengamalan dalam syariat-syariat Islam, maka akan timbul ketakwaan. Lalu bertanyalah pada diri kita bersama, kalau ada pertanyaan ini pada diri kita sendiri, apakah kita sudah masuk orang-orang yang bertakwa? Jawabnya apa, Pak? Pak, ada orang nggak nih? Jawabnya apa? Apakah kita sudah termasuk orang-orang bertakwa? Ragu juga itu jawabnya. Nanti bilang iya, dibilang enggak, selama ini takwa. Nah, ternyata Allah juga tidak bias-biaskan. Allah jelaskan, yang takwa itu begini loh. Nah, nanti kita lihat, kita rasakan, kira-kira ada nggak dalam diri kita. Kalau tidak, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau tidak, ini cuma peringatan, sudah sering kita dengar. Kalau tidak, hasil dari Ramadan ini cuma ada dua. Keluar dari Ramadan 29 hari, ataupun digenapkan jadi 30 hari, cuma ada dua hasil. Satu, la'allakum tattaqun. Satu, celakalah. Cuma ada dua. Menjadi orang yang bertakwa atau orang yang celaka. Tidak ada pilihan ketiga. Kenapa menjadi orang yang bertakwa? Allah mengatakan dalam Al-Quran. Kenapa jadi orang celaka? Doa Jibril alaihissalam diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orang yang mendapati Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Amin, katanya Rasulullah SAW. Cuma ada dua title hasil dari Ramadan ini. Nggak ada yang biasa-biasa saja. Menjadi orang yang bertakwa atau menjadi orang yang celaka. Maka untuk itu pilihan kita nggak ada lagi dua, cuma ada satu saja. Pilihan kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka proses takwa ini butuh pendidikan dan pembelajaran sehingga tidak salah kaprah takwanya. Ya. Dari siapa kita ambil? Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa definisi dari takwa itu? Takwa itu adalah membenturkan segala kehidupan dengan Allah. Membenturkan segala kehidupan dengan Allah. Bangun tidur, kok bisa bangun tidur? Pasti Allah kasih. Semuanya Allah. Everything about Allah. Semuanya dengan Allah. Tidak ada yang terjadi karena skill kita. Tidak ada yang terjadi karena kepintaran kita. Tidak ada yang terjadi karena bim salabim abrakadabra. Tidak ada yang terjadi karena relasi kita. Tidak ada. Semuanya terjadi karena Allah. Ini takwa. Semuanya terjadi karena Allah. Apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, orang bertakwa ini punya 4 sifat. Nah, kita nengok apakah sudah ada sifat itu dalam diri kita. Ada 4 karakter sifat sudah hadirnya takwa. Kalau tidak ada, rasa-rasa sendiri ya. Kalau tidak ada, segera kita lebih giat lagi untuk bertakwa kepada Allah. Memaksimalkan kehidupan kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Janji-janjinya ada gaji 13. Udah pasrah aja, keluar nggak keluar pasrah aja. Ini berat tapi ya, mana? Memang kek-keknya udah tanda tangan, tapi bulannya belum datang lagi. Bahkan bulan setengah udah habis. Nah, ini bulannya dari penuh sekarang tinggal habis deh sikit-sikit. Nggak usah hiraukan. Kenapa? Gantungkan semuanya sama Allah. Gimana hari raya? Ada tidak ada gaji, tetap hari raya. Selesai urusannya. Tapi Ustaz, beli-belinya gimana? Serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Inilah takwa.
Memang kok bisa? Memang kayak gitu. Memang begitu. Pasrahkan diri total kepada Allah. Di rumah nggak ada apa-apa, pasrahkan sama Allah. Memang begitu cara belajarnya. Menempatkan hati taqarrub ilallah, hanya bergantung kepada Allah. Nah, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ciri sifat orang yang telah mendapatkan ketakwaan. Yang pertama adalah orang yang memiliki al-khawfu minal jalil. Orang yang memiliki al-khawfu minal jalil. Manusia yang merasa takut kepada Allah dalam setiap kehidupannya. Merasa takut hanya kepada Allah. Nah, disuruh sesuatu, dia pikir dulu, bukan untung ruginya, tapi Allah ridha atau tidak. Bukan untung ruginya, bukan bisa tidaknya, tapi Allah ridha atau tidak. Analisis value atau penilaiannya adalah pada letak Allah ridha atau tidak. Menciptakan rasa takut yang berlebihan hanya kepada Allah. Contoh, disuruh tanda tangan, bukan nama kita, cek-ceknya ya. Ini ada lebih duit sedikit, tanda tangan terus. Tulisannya Abdullah, nama kita Hanif. Ambil aja, kita ken aja, kita ken, sok lagi, nggak usah sok suci. Ini dia nih. Tidak ada rasa takut sama Allah. Dikira antara berdua itu tidak ada orang lain yang tahu. Ada. Allah tahu. Tapi kalau memang sifatnya ini sebenarnya hak antum, cuman penulisan nama salah, nggak ada masalah. Tapi kita tidak terlibat, tidak ikut, tidak kerja, tiba-tiba ini. Ada rasa takut nggak sama Allah? Allah memantau dengan CCTV-nya. Kalau foto ini cuman berakhir pada baterai yang selesai. Habis baterai tidak bisa rekod lagi. Tapi Allah rekod dia 24 jam. Di dalam kamar, dalam gelap, sendirian, gelap gulita Allah rekod kita. Ngapain dan sedang apa. Maka yang pertama, orang takwa itu dimunculkan rasa takut kepada Allah. Apa pertanyaannya? Allah ridho tidak ini? Tiba-tiba datang ke rumah kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini ada bantuan untuk fakir miskin. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Memang Allah ngerti kali. Padahal kita masih bisa makan 3 kali sehari. Syarat orang miskin itu apa, Pak? Pak, dia nggak punya pikiran. Hari ini mau makan apa? Itu syarat orang miskin. Hanya dipikir, kalau kita minimal sekali makan aja udah cukup. Pingin makan apa? Masih ada. Dia nggak ada pikiran lagi. Ini mau makan apa nggak ada. Karena cihana itu standar orang fakir miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sifat takwa, takut ada sesuatu yang tidak Allah ridha terambil sama kita, terbawa pulang sama kita, termakan sama kita. Takut kepada Allah. Nanti di akhir Ramadan ada namanya apa? Zakat fitrah. Ya. Orang yang sudah wajib zakat fitrah, maka tidak halal baginya menerima zakat. Ada 8 golongan orang yang wajib menerima zakat. Saat kita menjadi orang yang wajib membayar zakat, maka tidak ada catatan kita masuk golongan penerima zakat. Hati-hati nih. Hari ini kita bayar zakat, dibalikkan lagi yang kita. Betul ya? Kita orang muzaki, orang yang memberikan zakat, tidak pantas untuk menerima zakat. Makanya badan amil di masjid-masjid harus tahu tata dan syarat menjadi seorang amil.
Amil itu didirikan dari 1 Ramadan sampai 1 Syawal sebelum naik mimbar seorang khatib. Baru boleh tutup amilnya. Syarat ini. Karena bisa jadi begitu takbiran lahir satu orang anak mau bayar zakat, nggak ada tempat. Karena amil 29 Ramadan udah tutup. Benar ya? Jadi syarat amil harus buka dari 1 Ramadan sampai 1 Syawal sebelum khatib naik mimbar, sah bayar zakat. Setelah khatib naik mimbar, maka jadinya sedekah. Hampir semua amil itu nutup tanggal 28 Ramadan. Syarat untuk jadi amil tidak cukup. Enggak main-main Islam ini membentuk sesuatu yang maslahatnya untuk umat. Jadi ada 8 orang golongan zakat, maka dibagi sesuai urutannya. 1, 2, 3, 4. Enggak punya lagi untuk nomor 5. Nah, nomor 5 enggak dapat. Ada kualifikasinya. Nomor 1 dulu yang diutamakan. Jangan lantas tiba-tiba kita mendaftarkan diri sebagai penerima zakat. Takutlah sama Allah. Takutlah sama Allah. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Kalau yang dia kerjakan tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus ditimbulkan dalam hati kita. Di mana letak rasa takut itu, Pak? Bu, takutnya di mana biasa? Letaknya. Pak, rasa takut, pernah takut, Pak? Pernah takut. Ini dipanggil Pak Kadis. Lalu hati kita bertanya, ada apa ini? Ada apa nih? Salah loh. Surat sudah disiapkan ini. Apa yang terjadi? Rasa takut itu letaknya di mana, Pak? Di mana? Di hati. Hati di mana, Pak? Hati di sini, Pak, lever. Ini hati di bawah diafragma ada 3 organ, ada ginjal, ada pankreas, ada lever hati. Di balik sebelah kanan. Kalau di tengah condong sebelah kiri itu namanya jantung. Tapi yang dikatakan dalam Islam qalbu, ini dia, hati. Qalbu itu, hati itu jantung. Berdebar-debar enggak? Iya. Jadi sebenarnya Allah sudah kirimkan sinyal. Kalau mau ngambil punya orang, jantungnya berdebar enggak? Sinyal Allah kita, jangan. Berkeringat tangan kita mau ambil punya orang. Iya enggak nih? Iya enggak nih? Allah kirimkan sinyal, jangan. Tapi apa? Akal-akalan yang membenarkannya. Ini kan jadah no. Akal-akal. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita seringkali mendidik akal kita. S1, S2, S3. Tapi tidak pernah mendidik hati kita untuk takut kepada Allah. Jarang sekali. Yang kita didik adalah selalu akal dan pikiran kita dan kecerdasan kita. Sementara hati kita jarang kita didik untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, sifat yang kedua adalah al-a'malu bi'at-tanzil. Melakukan amal sesuai dengan tuntunan sunnah. Yang tidak sunnah tidak dilakukan. Yang tidak ada tuntunannya nggak usah buat-buat. Yang sudah ada saja berat melakukannya. Ya. Jadi melakukan sesuatu amal itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Yang tidak diperintahkan nggak usah buat-buat. Kenapa? Ad-dhalalatu finnar. Sesuatu yang mengada-ngada dalam agama itu dhalalah. Dhalalah itu artinya tertolak. Dan orang yang membuat bid'ah itu dhalalah finnar. Orang yang mengada-ngada dalam amal, dalam berbuat ibadah, nar, dalam neraka. Jelas. Gitu. Bagaimana caranya mengada-ngada? Contoh saja. Salat Isya, ya, salat Isya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Santai. Ya, salat Isya santai.
Begitu salat tarawih, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, salat itu sama saja menghadap Allah. Mau Isya, mau tarawih, lakukan dengan pelan-pelan. Kenapa tiba-tiba Isya sama tarawih beda bacanya? Bukankah sama menghadap Allah? Iya. Ini ada yang salah sama kita. Tapi kita lebih suka. Ini masalahnya yang kedua. Suka yang paling cepat, paling Mana yang paling cepat? Ana. Padahal salat Isya, salat tarawih, qiyamul lail sama konsepnya. Sedang berdiri berhadapan sama Allah. Konsepnya juga harus sama. Bagaimana bacaan waktu Isya, begitulah bacaan waktu tarawih. Waktu witir. Kenapa? Sama-sama menghadap Allah. Tidak ada satu kualitas ibadah itu lebih utama dengan yang lainnya. Karena sama-sama sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, contoh saja. Sore-sore ngapain namanya, Bu? Namanya aja saya nggak sanggup bilang, Bu. Kalau bahasa Jawa jorok kali ini, Bu. Ada yang pernah di Jawa? Ngabuburit, iya Allah. Jorok sekali, Bu. Dan tidak pantas dilakukan. Dan itu bukan budaya Islam. Saya sarankan bapak-bapak jangan keluar untuk membeli makanan. Karena yang diletakkan, yang menjaga adalah perempuan-perempuan dengan gincu warna merah. Betul, Pak? Lewat, nyeng, kenapa belok ke kiri itu? Ada gincu warna merah yang menyala. Bahaya ini. Bagaimana akhirnya? Pahala puasanya 0. Padahal sedikit lagi buka puasa. Ngeri ini, Pak. Salat tarawih 8 sah. Mengikuti Aisyah radhiyallahu anha. Melihat Rasulullah salat tarawih 8 rakaat dengan 2 ditutup dengan 2-1. Selesai. 20 rakaat sah mengikuti Umar radhiyallahu anhu. Karena Umar melihat banyak sekali orang berselisih setelah Rasulullah wafat. Berselisih, ada yang 36 rakaat, ada 40 rakaat, ada yang 90 rakaat, ada yang 8 rakaat. Disatukan dengan Umar dengan 20 rakaat. Jadi yang ribut itu apa, Pak? Nggak ada. Yang ribut itu saat kita memaksakan wajib, padahal sholat sunat. Padahal sholat sunat. Musola kita wajib 20. Itu masalahnya. Padahal itu sholat sunat, bukan sholat wajib. Ada yang salah dengan cara belajar kita. Nah, yang membuat kita ini akhirnya mengspekulasi ada pihak A, ada pihak B. Padahal Islam itu dalam ukhuwah. Al-muslimun akhul muslim, bersaudara. Masalah fiqrah, masalah lain-lain. Ada yang Imam Ahmad Ibn Hanbal, ada yang Imam Syafi'i, ada yang Imam Malik, ada yang Imam Hanafi. Ada masalah. Tidak ada masalah. Siapapun tidak ada masalah. Yang salah itu adalah mewajibkan yang sunnah. Ini naik kadarnya. Amal sesuai dengan tanzil, dengan yang disunnahkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau mau buka puasa minum dulu atau makan dulu, Pak? Makan dulu atau minum dulu? Minumnya seteguk atau penuh 1 gelas? Kayaknya nggak mungkin kalau seteguk, ya. Penuh juga, gluk. Itulah maksudnya seteguk, Ustaz. Maksudnya seteguk itu itulah kayak itu, gluk itu seteguk itu. Sekali gluk gitu ya. Enggak ya. Berbuka yang paling bagus itu adalah dengan memakan kurma. Baru dibasahi tenggorokannya dengan air. Sedikit gigitan kurma, lalu basahi dengan air. Sempurna 2, makan dan minum. Tapi kalau minum,
Saya yakin lupa makan ya. Habis 2 gelas belum makan ya. Itu yang betul Pak. Apa Pak? Rokok lu udah. Habis minum rokok. Sunnah nggak tuh? Bapak-bapak yang jawabnya. Ibu-ibu yang belinya. Ya. Jadi ada yang suatu perkara yang disunahkan duluan, tapi tidak dikerjakan. Tapi yang tidak disunahkan dikerjakan. Ya ada salah ya Pak. Habis minum ngapain? Nah, sudah saya pancing ada yang ngaku ngerokok dulu ya. Nah, padahal tidak ada dalam kadar berbuka puasa disuruh merokok. Setelah itu silahkan, wallahu alam ya. Jadi al-a'malu bitanzil artinya menjalankan sesuatu amal sesuai dengan perintah yang Allah berikan. Makanya ada kaidah dalam beramal, al-ilmu qabla amal. Kaidahnya sebelum beramal, berilmu dulu supaya ilmu dan amalnya selaras. Begitu Ustaz. Supaya amalnya selaras. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai seumur hidup kita mengatakan diri kita adalah orang awam. Dosa umur kita ini Pak. Saya kan orang awam, kali 50 pula orang awam. Diura orang awam. Jadi kita harus belajar memang tentang Islam ini. Kita tahu kapan berbuka, kita tahu hukumnya berhubungan dengan suami istri, kita tahu bagaimana mengajarkan anak, bagaimana melindungi anak perempuan, bagaimana hubungan anak laki-laki dengan perempuan di luar, bagaimana menjaga istri kita. Kita harus belajar. Jangan menjadi orang awam seumur hidup. Ya, maka kita perlu tahu ilmunya supaya kita semakin yakin menjalankan ibadah itu sudah yakin. Kenapa? Ada ilmunya. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Ridha dengan segala keputusan Allah. Ini takwa, Pak. Sudah kerja bertahun-tahun, orang udah naik jabatan, kita masih tetap di situ juga. SK nggak keluar-keluar, usulan udah naik, kurang ridho. Kalau ridho cepat itu naiknya, cepat ridho aja. Bagaimana cara ridhonya? Bukan ridho romari irama, bukan. Ya. Ridho yang dimaksud ini ikhlas dengan segala keputusan Allah. Kita sudah berusaha, lalu kita bertakwa kepada Allah. Kita azamkan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya Allah, kalau saya berhasil dari usaha ini, 10% dari gaji saya sedekahkan. Udah baik kita. Ya Allah, kalau saya berhasil ini, saya diangkat, insya Allah anak yatim 60 orang saya makankan setiap bulan. Memang niatnya luar biasa. Tapi kehendak Allah lebih utama. Maka apapun hasilnya ya Allah, kasih hati ini tetap taat kepadamu. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Dalam ketaatan. Masya Allah. Apapun ya Allah bolak-balik hati ini tetaplah taat. Walaupun kita sudah berusaha nggak dapat, kita sudah lobby nggak bisa, alhamdulillah terima saja. Kita butuh belajar ridha atas keputusan Allah. Apapun itu. Ada orang yang sudah menikah kemarin. Sebelum Ramadan hadir di klien kita, ada yang sudah umurnya suaminya 54 tahun, istrinya 50 tahun, 48 tahun, belum punya anak, sepasang. Jadi di rumah besar itu cuma ada berdua. Apa yang dikatakan? Ustaz, kami sudah habis semuanya, tinggal satu lagi yang belum, mengkloning anak. Sudah ditawarkan di Taiwan, pejabat. Saya bilang jangan, itu tidak diridhai sama Allah Subhanahu wa taala. Saat ilmu berkata, ini tidak diridhai Allah. Tidak mungkin sperma orang disambungkan dengan dalam rahim istri kita berzina ini walaupun tidak dalam berhubungan. Nauzubillah, Allah tidak ridha. Jadi bagaimana? Insya Allah kalau di dunia tidak ada, Allah akan berikan nanti di akhirat. Butuh ilmu, butuh ridho dalam menjalankan ini. Ada yang sudah pingin undangan, cetak undangan 3 kali, nggak nikah-nikah. Ada Pak. Ustaz, ini undangan yang ketiga. Tolong saya diruqyah, jangan gagal lagi. Undangan ketiga udah cetak nih. Karena 2 kali undangan udah gagal. Mau hari H gagal. Kita atas ujian Allah yang Allah tetapkan. Lalu dibilangnya, Ustaz tolong diruqyah saya, ini undangan ketiga jangan sampai gagal.
Masya Allah. Jadi yang kita ruqyah apa Pak? Undangannya. Bukan undangannya, orangnya. Datangkan dua-duanya, insya Allah kita akan ruqyah. Mana tahu ada gangguan-gangguan tertentu yang ingin iblis dan syaitan itu tidak mau manusia itu dalam keadaan halal. Maunya apa? Berzina dan bermaksiat kepada Allah. Nah, maka harus memiliki keridhaan. Udah 3 kali, ridho saja, ikhlas saja. Demikian Allah beri putusan. Allah sedang menggantung yang terbaik buat Anda. Menggantung sesuatu yang terbaik. Kalau belum ada hari ini, nggak apa-apa. Allah sedang menunda besok. Ini saya ajarkan pada diri saya dari umur 21. Ya, saya menikah umur 21. Ya, saya ajarkan. Kalau nggak ada, ini Allah tunda besok. Kalau nggak ada, tunda besok pasti. Pasti minggu depan Allah. Nggak mungkin Allah ciptakan kita, Allah biarkan begitu. Oh, pasti bulan depan. Oh, betul bulan depan. Dirapel sama Allah. Jadi nggak ada khawatir kita hidup. Pasti ada pertolongan Allah. Kalau rezeki kita sudah habis, kalau ketentuan hidup kita sudah habis, Allah tidak akan telantarkan. Langsung Allah wafatkan. Gak usah takut, Pak. Gak usah takut. Bu, gak usah takut ya. Gak usah takut. Kalau rezeki ibu udah habis, gak payah lapar lagi, mati langsung. Allah kasih, udah habis rezekinya. Ya, gak usah dikejar, gak usah diburu, tetap habis. Maka untuk itu, mari kita berusaha dan belajar untuk ridho terhadap setiap keputusan Allah. Ustaz, ini ada di Imam Syafi'i ya. Pesantren Imam Syafi'i itu kan Imam Hafiz ya. Masalah juga suami istri. Ya, apa dibilangnya? Istrinya lagi mengandung anak ketiga. Seorang ustaz, saya tidak bilang namanya, tret gitu ya. Rahasia, karena di kepala kami banyak rahasia orang. Termasuk rahasia pegawai-pegawai yang ada di dinas sosial. Cukup banyak. Yang konseling banyak, jangan pasti kita rahasiakan. Ya. Tidak ada masalah karena konselingnya secara agama. Apa dikatakan? Nih Bu, bukan nikah itu bukan duduk assalamualaikum nikah sah, bukan itu. Bukan masalah sah, masalah pendidikan yang tidak faham. Suaminya seorang ustadz mengatakan, Ustadz, istri saya perlu diruqyah. Kenapa? Dia tidak bisa melayani saya sebagaimana seorang istri. Segitunya. Begitu kita konseling, berhadapan, satu-satu kita tanyakan, satu-satu, baru keluar istrinya. Apa bilangnya? Suami saya, Ustaz, egois di atas ranjang. 6 tahun menikah, saya tidak mendapatkan kenikmatan. Tuh. Ini masalah sepele, Pak. Masalah ilmu ini. 6 tahun, anak udah 3 tidak pernah merasakan nikmat di atas ranjang. Dikira nikah itu mudah sekali. Celup, udah. Nggak bisa. Nangis. Saya bilang, tuh dengar istri kamu. Ini seorang ustaz nih saya ceramai. Dengar. Jadi buat nikah itu bukan nikmat sendiri, tapi berilah kebahagiaan kepada juga seorang istri 6 tahun menikah. Makanya perlu kita ridha atas setiap yang Allah putuskan pada hidup kita. Oh, istri saya sudah ini, ya udah ini yang terbaik. Dan ibu-ibu jangan pernah mimpi pingin dapat suami lagi seorang ustadz. Nggak usah, nggak bakal dapat. Nikmati aja yang sudah ada. Dan bapak-bapak nggak usah mikir Ayu Ting Ting janda pingin, nggak usah, nggak bakal. Nikmati aja yang sudah ada. Yang pakai daster koya, udah nikmati aja. Memang itu hak kita. Ridho atas ketetapan Allah. Dapat istri cerewet, udah nikmati aja. Sebagai siulan-siulan yang indah. Ya, istri yang bentar telepon, di mana bang? Kita berbohong. Mana bang? Mana? Di mana bang? Bentar telepon. Kita sama Pak Kadis pun ditelepon juga. Mana bang? Memang begitulah Allah berikan. Maka ikhlas terhadap apa yang telah Allah berikan. Dulu enak dalam ruangan kita, ternyata datang satu bapak ini killer kali ruangan kita. Udah itu Allah tetapkan dia, udah terima aja. Dulu kita pulang-pulang cepat sedikit bisa, sekarang nggak bisa lagi. Ngeri nih bapak tuh, jam 5 harus jam 5 teng, kalau nggak bisa. Ya terima saja, Allah berikan. Teman itu Allah hantarkan, pimpinan kita itu Allah hantarkan, keluarga itu Allah hantarkan, dan Allah beri, maka itu yang terbaik.
belajar takwa. Apa? Menerima dengan ketetapan Allah. Hari-kali belajar takwa nih. Banyak sekali rupanya ya. Yang keempat, langsung yang keempat saja. Saya nengok sudah ada yang batuk-batuk ya. Oh, enggak ada ya. Karena Ustaz Jaya bilang kalau ada yang batuk berarti udah selesai. Al-isti'dadu li yaumil rahil, mempersiapkan perjalanan panjang yaumil akhirnya. Nah, apa artinya? Orang takwa itu, Pak, Bu, enggak mati-matian untuk dunianya. Nah, kenapa? Begitu dia mati-matian untuk dunianya, setelah itu dia mati. Udah kerja mati-matian, mati. Udah pagi, siang, sore mati-matian, mati. Udah kumpul harta mati-matian, mati. Udah jaga istri cantik, suami ganteng, kurus, sangsi, semua mati juga. Punya dokter spesialis hebat, mati juga. Dokter-dokternya mati. Ya. Saya ingin mengatakan bahwasannya jangan terlalu mati-matian untuk yang tidak bisa dibawa mati. Tapi kerjalah mati-matian untuk yang bisa dibawa mati. Karena mati itu pasti. Enggak percaya, mati aja. Kalau nggak percaya, mati. Dan sampai hari ini tidak ada orang yang mati kembali lagi. Balik dia. Mana? Waktu mati itu enak li, nggak ada cerita, nggak ada yang orang bercerita bangun dari kuburan dia bangkit dan cerita. Ternyata mati itu setengahnya enak, setengah enggak. Ada kulkas, ada AC, nggak ada cerita itu. Mati. Untuk apa? Umur paling jauh di dunia ini mengikuti umur Rasulnya, 63 tahun, 60, 70, 80. Kalau insya Allah kalau sudah 70 itu Pak, ada umur kita 70 sampai insya Allah sudah tidak seperti sedia kala. Payah dibopong, masuk terus ke sana, ke tempat siapa sekarang, Bu Erna ya, Bu Intan ya, Bu Intan sana langsung dimakani, disuapi, diceboi, umur 70 tahun. Kalau orang dulu 70 tahun masih kuat. Kakek saya 100 tahun sekarang masih kuat dan kepingin nikah lagi. Yang bingung juga nah. Kakek saya pingin nikah lagi, ha? Hebat kali, istrinya 2 sudah selesai. Ini pingin nikah lagi dengan istri yang ketiga. Selama orang hidup, maka keinginan dunianya akan terus merajalela. Maka harus di stop dengan apa? Menciptakan kehidupan setelah kematian. Maka mulai sekarang kerjanya mati-matian untuk hidup indah saat mati. Bagaimana caranya? Bu, Ibu ada simpan emas di rumah? Gelang, anting-anting, cincin, miskin kali kok. Semua enggak, Deposito dan lain-lainnya, rumah, Honda dan lain-lain sebagainya, ya, simpan terus baik-baik Ibu. Begitu Ibu mati, yang nikmati siapa Bu? Istri yang lain Bu. Maka jangan simpan-simpan, habiskan terus. Bapak, itu dompet, rekening gak usah simpan banyak-banyak duitnya. Begitu Bapak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang nikmati mobil, suami baru, rencana mau umroh, yang berangkat umroh, suami baru. Maka bagaimana caranya? Bawa harta kita, bawa kerja kita, bawa usaha kita masuk dalam yang lahat, masuk untuk kematian kita. Bagaimana caranya? Infak, sedekah, ya, wakaf, maka kita keluarkan untuk kehidupan kita. Apa yang hilang dan apa yang tertinggal? Jika anak Adam atau cucu Adam wafat, maka tertinggal 3 hal yang akan menemani dia dan masuk ke dalam kehidupan dia setelah kematian. Yang pertama, ilmu jariyah atau amal yang berkesinambungan. Punya ilmu
tutup satu, nggak punya. Sedekah jariah, punya sedekah jariah? Jarang, tutup lagi. Anak yang soleh, punya? Nggak punya, selesai sudah. Begitu masuk dalam kubur, buka, selesai kita. Selama-lamanya abadan dalam hantaman mungkar dan nangkir. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita persiapkan perjalanan kita. Dan masa perjalanan di alam barzah lebih lama daripada kehidupan kita. Contohnya siapa? Kakek kita yang sudah wafat jauh lebih lama dari umur kita. Kita nggak pernah jumpa sama kakek kita mungkin. Sudah dalam kuburannya. Berapa lama sudah kehidupannya. Kita akan mengalami hal yang sama. Sangat panjang. Tidur panjang kita. Kalau kita tidak mempersiapkan 3 hal tadi. Amal dan ilmu jariyah. Yang kedua, sedekah, infak, dan wakaf jariyah. Segera. Yang ketiga, anak-anak yang soleh. Maka hilang kesempatan kita saat wafat itu menjemput kita. Orang takwa, orang yang ada rasa takwa, maka yang dipersiapkan ini 3 tadi. Yang dia persiapkan ini 3 tadi. Dan alhamdulillah kami sama Pak Nandar sudah membentuk satu pesantren anak yatim nanti di Sare, Masya Allah. Ya. Untuk saat kita pergi, ada yang jariah mengalir terus, Pak. Yang sekarang ini ada lagi balai, kemarin jadi Ruman juga, luar biasa Ruman. Ya, bersama Pak Devi juga ada Ruman itu, luar biasa. Kemarin saya ngisi di Ruman. Anak-anak muda semua, luar biasa, keikhlasan. Tempat jariah ini harus disiapkan Bapak Ibu. Harus ada ladangnya. Kalau nggak ada ladangnya kita mati sia-sia, mati konyol. Hidup dilahirkan, laki-laki atau perempuan, Allah besarkan, Allah berikan rezeki, Allah berikan keluarga, mati sia-sia. Makanya Al-Quran mengatakan, wal asri, demi masa, dia lahir, dia hidup, dia mati. Innal insana lafi khusr. Manusia dalam kerugian dan kerugian dan kerugian. Gak dapat apa-apa. Maka untuk itu saya mengingatkan diri saya dan kita semua agar kita mensiasati kehidupan kita. Ada kehidupan yang lebih panjang yang harus kita siapkan. Ini orang takwa adalah orang yang mempersiapkan perjalanan yang lebih panjang daripada kehidupan kita. Yuk sama-sama cari tempat-tempat yang bisa menghadirkan amal jariah. Pesantren-pesantren di sana kita wakafkan Al-Quran. Kita wakafkan harta kita. Di mana ada anak-anak tahfiz kita wakafkan harta kita. Silahkan, di mana saja bertebaranlah, infakkan dan sedekah. Dan itulah yang akan menemani kita di yaumil akhir nanti. Semoga ada kebaikannya dari kita semua dan kita diberikan rasa takwa itu dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan la'allakum tattaqun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.